Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali melanjutkan materi pembelajaran perkuliahan Mekanika Rekayasa 1 dengan topiknya adalah struktur balok bersudut. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi balok sederhana yang sudah Anda pelajari pada video-video sebelumnya. Pada prinsipnya yang akan kita lakukan juga sama, di mana pada topik ini kita tetap akan menentukan dengan reaksi keseimbangan, kita menentukan reaksi-reaksi tumpuan dari struktur kita. Kemudian kita akan lanjutkan dengan menentukan bidang-bidang gaya dalam dari struktur tersebut. Pada buku dan modul yang sudah saya upload, ada beberapa contoh soal yang sudah tercantum di sana. Kita pada video kali ini akan membahas beberapa buah soal. Kita mulai dari soal yang pertama ya. Nah, untuk soal yang pertama adalah balok bersudut seperti ini, di mana pada titik A tumpuannya adalah sendi, di tumpuan B adalah tumpuan roll, dan pada portal bersudut ini itu terdapat beban P1 sebesar 2 kN, P2 sebesar 3 kN, dan P3 sebesar 4 kN. Nah, Anda diminta untuk menentukan bidang gaya geser, gaya normal, dan momen lenturnya. Untuk langkah-langkahnya sama seperti yang kita lakukan pada analisis struktur balok sederhana, di mana langkah yang pertama adalah kita menentukan terlebih dahulu dengan 3 persamaan keseimbangan. Anda masih ingat kan 3 persamaan keseimbangan kita? Persamaan keseimbangan itu ada 3, yaitu apa saja? Sigma momen sama dengan 0, sigma vertikal sama dengan 0, dan sigma horizontal sama dengan 0. Jadi untuk struktur ini, balok bersudut ini, kita juga akan gunakan 3 persamaan keseimbangan ini untuk menentukan reaksi-reaksi tumpuannya. Nah, kita tentukan terlebih dahulu di A, karena dia sendi, maka dia ada berapa reaksi tumpuannya? Kalau sendi itu ada 2 kan reaksi tumpuannya, yaitu di sini ada reaksi di A yang vertikal, dan kita misalkan di sini adalah reaksi A yang horizontal dengan arahnya ke kanan menuju sendinya. Sedangkan di titik B, karena dia roll, maka hanya ada reaksi vertikal saja ya. Reaksi B yang vertikal saja. Di B tidak ada reaksi horizontal karena dia merupakan roll. Nah, sekarang dengan 3 persamaan keseimbangan kita tentukan apa-apa saja gaya yang ada di sini. Terlebih dahulu boleh sigma momen dulu, boleh sigma vertikal dulu, boleh sigma horizontal dulu ya. Terserah Anda mau gunakan yang mana. Nah, tapi kalau misalnya Anda gunakan dulu reaksi vertikal, tentu ada 2 gaya yang tidak diketahui di sini. Ada ini yang RBV dan ada yang RAV yang tidak diketahui. Jadi kita tidak bisa menyelesaikan kita tidak bisa menentukan 2 variabel yang tidak diketahui dengan 1 persamaan keseimbangan saja. Maka yang paling gampang itu adalah kita tentukan dengan reaksi sigma horizontal sama dengan 0 dulu ya. Nah, di sini sigma horizontal sama dengan 0. Oke. Sigma H sama dengan 0. Nah, ini dia. Apa-apa saja gaya horizontalnya? Gaya-gaya horizontalnya itu ada ini, reaksi RAH, dan ada yang P3. Arahnya berlawanan. Anda ingat perjanjian tanda kemarin bahwa jika dia ke kanan arahnya positif dan jika dia ke kiri maka arahnya negatif. Maka kita masukkan di sini. Berarti RAH-nya tambah dikurang P3 yang ini. Sehingga kita bisa dapatkan RAH-nya sama dengan 4 kN. Ini kita dapatkan RAH-nya adalah 4 kN. Arahnya ke kanan. Nah, karena kita tidak bisa menyelesaikan yang dengan sigma vertikal, maka kita gunakan dengan sigma momen. Sigma momennya boleh sigma momen di B dulu, boleh sigma momen di A dulu. Terserah Anda mau pakai menentukan dengan sigma momen di mana terlebih dahulu.
Nah, sekarang kita lihat di sini. Ini kita ambil di sini sigma momen di B dulu ya. Berarti di sini di sigma momen di B ini. Maka kita akan tentukan gaya-gaya apa saja yang bekerja dan disesuaikan tandanya dengan perputarannya menuju titik tergantung pada titik B. Sigma momen di B sama dengan 0. Apa saja gayanya? Ada ini kan, ada RAV. Ada RAV, ini dia searah dengan jarumnya, maka dia positif. RAV dikali L. L-nya berapa? L-nya adalah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 7. RAV dikali L. L-nya sama dengan 7. Kemudian ditambah, ada lagi ini RAH. RAH-nya juga searah dengan jarum jam. Jaraknya berapa? Lengan momennya adalah yang ini ya, yang 4 meter. RAH dikali 4, kemudian apa lagi? Ada P1. Nah, P1 arahnya kemana? P1 itu arahnya ini. Berlawanan arah dengan jarumnya mengelilingi titik B ini. Jadi, berlawanan arah dengan jarumnya, maka dia negatif. Dikurang P1 kali 5, kemudian ini juga P2 juga berlawanan arah dengan jarum jam, dikurang P2 kali jaraknya. P2 jaraknya 2, ya. Tadi P1 jaraknya berapa? Jaraknya ada sebesar 5. Kemudian apa lagi? Ada ini lagi. Ada P3. P3 juga dia berlawanan arah dengan jarum jam. Dikurangi P3. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah sebesar 2 meter. Jadi Anda harus teliti dalam menentukan jarak-jaraknya. Nah, setelah didapatkan persamaan ini, Anda tinggal masukkan nilainya. Anda masukkan nilai P1, dimasukkan nilai P2, dimasukkan nilai P3. RAH juga bisa dimasukkan nilainya karena sudah didapatkan dari sini tadinya ya. Nah, setelah dimasukkan nilai-nilainya, maka Anda bisa mendapatkan nilai RAV-nya. RA reaksi tumpuan di A yang vertikal. Didapatkan nilainya adalah 1,143 kN. Ya, jadi kita bisa dapatkan nilai RAV-nya dengan persamaan sigma momen di B sama dengan 0. Oke. Nah, dengan cara yang sama, kita tentukan dengan sigma momen di A yang sama dengan 0-nya. Jadi tadi si B sudah, sekarang kita lihat lagi sigma momen di A. Perhatikan jarak-jaraknya. Apa saja gaya yang bekerja? Tadi di sini kan ada RB vertikal, di sini ada RA vertikal, dan di sini ada RA horizontal. Nah, ini otomatis yang RAV dan RAH-nya kalau kita ambil di sigma momen di A sama dengan 0 tidak masuk lagi karena lengan momennya sudah sama dengan 0. Oke. Nah, sekarang kita tentukan gaya-gaya yang bekerja terhadap titik A ini. Jadi sigma momen di A sama dengan 0. Apa saja gaya-gaya yang bekerja? Anda terserah mau masukkan yang mana terlebih dahulu, terserah saja ya. Nah, saya ikuti saja sesuai yang ada di buku. Nah, ini gayanya. Ada min RBV. Min RBV ini arahnya kemana? Dia arahnya berlawanan arah dengan jarum jam memutari titik A ini. Maka dia min RB dikali jaraknya L. L-nya berapa? L-nya sama dengan 7 meter. L-nya sama dengan 7 meter. Kemudian apalagi gayanya? Ada P1, ada P2, ada P3. Nah, yang P1, kalau P1 arahnya kemana? Berarti arahnya perputarannya searah dengan jarum jam. Jadi kalau dimasukkan P1 dulu, P1 kali jaraknya. Jaraknya berapa? Jaraknya adalah yang 2 meter. Kemudian P2. P2 juga ini jaraknya dari A berapa? Jaraknya adalah 5 meter. Jadi ini jaraknya. Nah, perputarannya gimana? Juga searah dengan jarum jam. P2 dikali 5. Kemudian gaya apa lagi yang belum masuk? Gayanya adalah P3. P3 ini jaraknya berapa dari titik A? Jaraknya adalah yang ini, 2 meter. Arahnya kemana? Ya, arahnya juga masih searah dengan jarum jam. Maka plus juga P3 sama dengan 0. Nah, kita masukkan nilainya, dimasukkan nilai L-nya juga 7 meter, sehingga kita bisa dapatkan nilai RB vertikalnya adalah 3,857 kN.
Nah, kalau kita ingin mengontrol perhitungan kita, maka kita bisa kontrol dengan sigma vertikal sama dengan 0. Apa-apa saja gaya vertikalnya? Gaya vertikal adalah RAV ditambah RBV yang arahnya ke atas. Kemudian apa lagi? Ya, dikurang P1 dikurang P2. Ada lagi nggak? Nah, tidak ada, sama dengan 0, maka ini kita masukkan nilainya, RAV-nya adalah 1,143 ditambah RBV-nya 3,857 dikurang 2 dikurang 3 sama dengan 0. Ini 5 dikurang 5 sama dengan 0, 0 sama dengan 0. Oke, jadi ini artinya perhitungan kita sudah benar. Jadi, kita sudah benar dalam menentukan reaksi-reaksi tumpuan yang bekerja pada struktur kita. Jadi, untuk persamaan keseimbangan yang ketiga, itu sigma V sama dengan 0, itu kita gunakan sebagai kontrol. Nah, setelah kita dapatkan reaksi-reaksi tumpunya, kita akan menentukan gaya-gaya dalam dari struktur kita tadi. Nah, gaya dalam itu apa saja? Gaya geser, ada gaya normal, dan ada momen lentur. Nah, kita lihat satu-satu. Untuk gaya geser dulu. Untuk gaya geser, Anda ingat bahwa gaya geser itu adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap batang kita. Maka kita tinjau per segmen. Per segmen itu artinya per terjadi perubahan beban. Nah, kita tinjau dulu bentang AD. Bentang AD, kita tinjau dulu bentang AD. Untuk bentang AD berarti di sini ini titik D, di sini bekerja beban P1. Nah, di sini tadi ada apa? Yang gaya vertikalnya adalah ada RAV. Dan di sini juga ada RAH. Tapi gaya yang vertikalnya apa? Nah, gaya yang vertikalnya adalah hanya yang RAV saja. Maka VAD-nya, gaya geser dari dari A ke D, itu adalah yang RAV saja. Itu untuk bentang AD. Kemudian kita lanjutkan. Kita lanjut lagi ke bentang DE. Bentang DE, untuk ke bentang DE, apa saja gaya yang bekerja di sana? Nah, untuk bentang DE itu berarti masuk semua gaya yang bekerja sebelum titik D itu. Nah, apa saja yang bekerja gayanya? Berarti kita tinjau di sini di A ini ada RAV, di sini ada P1, di sini ada P2. Tapi ini D, ini E. Yang P2 tidak masuk karena kita meninjau titik geser itu sedikit sebelum titik E. Jadi P2-nya belum masuk. Maka gaya apa saja yang bekerja di DE itu? Maka VDE itu sama dengan RAV ya, dikurang P1 karena P1 arahnya ke bawah. Ya, itu saja. P2 tidak masuk karena dia sedikit sebelum titik E. Maka ini dia VDE-nya sama dengan RA dikurang P1. Oke. Nah, berikutnya kita tinjau lagi bentang EC. Jadi kita tinjau lagi bentang EC. Tadi sudah, VAD sudah, VDE sudah. Kita tinjau lagi bentang EC. Berarti kita tinjau sekarang EC ini apa saja gaya yang bekerja di sana. Kita masukkan di sini. Di sini ada RAV, di sini ada P1, di sini ada P2 untuk bentang EC. Maka kita tinjau di sini. Untuk bentang EC itu VEC gaya yang bekerjanya adalah RAV dikurang P1 dikurang P2. Nah, dimasukkan nilainya sehingga didapatkan nilainya VEC itu adalah nilai ini. Oke. Nah, setelah sampai di VEC, kita tinjau lagi bentang CF. Bentang CF, bentang yang ini berarti. Kita tinjau bentang CF. Bentang CF itu kan dia vertikal ya. Ini C, ini F. Apa saja gayanya di sini? Nah, gaya yang bekerja di sini, yang tegak lurus terhadap bentang CF ini adalah di sini ada RAH. RAH-nya dari RAH yang di sini tadi ya. Jadi RH yang dari sini ini, ya itu yang kita masukkan di sini.
Maka VCF itu sama dengan, karena hanya ada gaya RAH saja, maka juga sama dengan RAH. Dan yang terakhir kita masukkan untuk bentang FCB, FB, bentang FB, kita tinjau bentang FB. Bentang FB itu ya kita masukkan nilainya ini di sini. Ini C, ini F, ini B. Di sini ada di sini ada RAH. Di sini ada P3, maka VFB itu sama dengan RAH ya dikurang P3. Ini dia. VFB adalah RAH dikurang P3. Jadi itu untuk menentukan gaya-gaya gesernya. Ya. Jadi pada prinsipnya sama dengan cara untuk menentukan gaya geser pada balok sederhana. Baik, setelah kita selesai menentukan gaya geser, maka sekarang kita akan menentukan gaya normal. Nah, Anda ingat keterangan pada video-video sebelumnya bahwa gaya normal itu adalah gaya yang sejajar dengan balok kita. Maka kita akan meninjau gaya-gaya apa saja yang sejajar dengan balok kita tersebut. Nah, ditinjau per bentangan juga. Nah, di sini tadi kan ada RAV, di sini ada RAH, dan di sini ada RB yang vertikal. Sekarang kita akan tinjau gaya normal. Nah, untuk gaya normal kita bisa tinjau dua bentangan saja. Jadi langsung dari AC, langsung dari A ke C, karena gaya horizontalnya hanya satu yang bekerja pada bentangan ini. Dan satu lagi kita tinjau bentangan CB karena juga hanya ada satu gaya normal yang bekerja pada sejajar pada bentang CB ini. Oke, kita tinjau sekarang dulu. Untuk bentang AC, maka ini dia. Ini ada RAH, ya kan? Hanya ini gaya horizontal saja. Ini A, ini sampai ke C. Maka gaya normal dari A ke C itu sama dengan RAH. Gayanya adalah gaya tekan karena dia menuju ke batangnya. Ingat ya pengertian pada gaya normal kemarin. Nah, setelah itu kita tinjau lagi bentang yang BC. Pada bentang BC, ini dia batangnya adalah batang vertikal, tapi gayanya RBV itu kan dia bekerja sejajar dengan bentangannya. Maka NBC atau gaya normal BC-nya adalah sama dengan RBV, yaitu sebesar min 3,857. Dan karena gayanya juga bekerja menekan batangnya, maka gayanya adalah gaya tekan. Jadi ini untuk gaya normalnya ya. Penjelasannya di sini kita dapat simpulkan bahwa gaya tekannya adalah ini untuk NAC-nya dan yang ini untuk NBC-nya. Nah, dan selanjutnya setelah kita dapatkan gaya geser dan gaya normal, maka kita akan menentukan sekarang momen lenturnya. Momen lentur pada balok bersudut ini dapat ditentukan dengan cara yang sama seperti kita menentukan pada balok sederhana. Nah, kita akan tentukan sekarang momen lenturnya dulu ya. Momen lentur, kita bergerak dari masing-masing titik yang terjadi perubahan beban. MA dulu. MA di A, di sini ingat ada RAV, di sini ada RA horizontal dan di sini ada RB vertikal. Nah, MA, apa saja gaya yang bekerja di sebelah kiri titik A itu? Tidak ada ya, maka MA sama dengan 0. Nah, kemudian kita tinjau bentang MD. MD ini kita tinjau gaya apa saja sih yang bekerja sebelum titik D ini? Kalau kita buat di sini, jadi bentang AD, ini dia ada RAV
dan ini titik D. Ini panjangnya adalah sebesar 2. Maka MD itu adalah RAV dikali jaraknya yang 2 meter. Kita pegang titik D ini, nah maka RAV-nya dikali 2. Maka ini didapatkan nilainya adalah yang ini, ya. Didapatkan nilainya 2,286 kilo Newton meter. Oke, itu sudah kita tinjau titik D. Setelah selesai kita tinjau titik E, kita tinjau lagi titik E. Nah, kita tinjau titik E, gaya-gaya apa saja yang bekerja di sebelah kiri titik E itu. Nah, kita tinjaulah di sini ya. Untuk ME itu, berarti kita tinjau bentang ADE ya. Nah, apa saja gayanya? Ada RAV, ada gaya P1, yang P2 tidak masuk karena dia untuk momen di E itu adalah sedikit sebelum titik E itu ya. Sedikit sebelum titik E. Maka kita tinjau yang ini gayanya. Ini 2, ini 3. Maka ME itu sama dengan apa saja? RAV kali jaraknya terhadap titik E ini. RAV dikali 5. Kemudian P1 itu kan dia berarti berlawanan arah dengan jarum jam lagi kan, dikurang P1 kali jaraknya. Jaraknya berapa? Jaraknya 3. Dikurangi 3 sama dengan 0. Sehingga didapatkan nilai ME-nya itu adalah yang sebesar ini. Oke. Ya. Nah, dengan cara yang sama kita tentukan lagi MC, MF dan MB-nya. Kita tentukan sekarang MF lagi. MC lagi. MC berarti kita tinjau titik C ini. Apa-apa saja gaya yang bekerja. Kita tinjau bentang A sampai C ini. Berarti gaya yang bekerja itu adalah RAV. Ada P1. Ada P2. Jaraknya juga harus hati-hati dalam menentukannya. Ini 2, ini 3, ini 2. Ini titik C. Maka MC-nya adalah RAV, MC sama dengan RAV kali jaraknya. Berapa jarak ini ke sini? Ini 7 ya. 7. Kemudian P1-nya dia berlawanan arah dengan jarum jam, dikurang P1, kemudian kali ini berapa jaraknya? 3 tambah 2, 5, dikurang lagi P2, karena ini kan juga dia memutarnya berlawanan arah dengan jarum jam dan jaraknya adalah 2 sama dengan 0. Sehingga kita dapat tentukan MC-nya adalah ini ya, sama dengan nilainya adalah min 8 kilonewton meter. Oke. Itu untuk MC. Nah, setelah kita tentukan MC, kita tentukan lagi gaya MF dan MB ya. Untuk MF berarti kita tinjau gaya-gaya apa saja yang bekerja di sebelah kiri titik F ini. Ada RAH, ada RAV. Kemudian ada P1 dan ada P2. Nah, kita tinjau di sini ya. Apa saja gayanya? Ini terhadap titik F ini. Maka gayanya adalah RAV ini. RAV itu jaraknya berapa? RAV dia searahnya ke sini. Searah dengan jarum jam. Jaraknya berapa dengan momennya? 3, 2 tambah 3 tambah 2 sama dengan 7. Sama dengan RAV dikali 7. Searah dengan jarum jam jadi positif. Kemudian RAH. RAH ini muter dia ke sini. Masih searah dengan jarum jam ditambah RAH. Dikali jaraknya berapa? Jaraknya 2. Kali 2. Kemudian P1. P1 dia akan memutar berlawanan arah dengan jarum jam. Maka ini dikurang P1 kali jaraknya 5. Dikurang P2 lagi. Karena juga berlawanan arah dengan jarum jam dan jaraknya adalah 2 terhadap titik F ini. Oke, dimasukkan nilainya, maka didapatkan nilai MF-nya sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama, kita tentukan nilai MB, berarti semua gaya yang bekerja terhadap titik B ada ini, RAV, kali jaraknya adalah jaraknya ini,
jaraknya ini saya bedakan lah ya warnanya. RAV kali jaraknya 7 kali jaraknya 7, kemudian RAH kali jaraknya adalah yang ini 2 tambah 2, 4, kemudian dikurang P1 berlawanan arah dengan jarum jam, jaraknya masih 3 tambah 2 yaitu 5, kemudian dikurang P2 kali jaraknya 2 ya, sehingga didapatkan nilai MB itu juga sama dengan 0. Ini hasilnya ya. Nah, MB sama dengan 0. Dan ini memang harus dia sama dengan 0 karena dia adalah tumpuannya roll. Kalau roll dan sendi itu, maka momen di sana harus sama dengan 0. Jadi kalau misalnya Anda mendapatkan nilainya tidak sama dengan 0, maka berarti ada yang salah karena ini sekaligus adalah sebagai kontrol bagi Anda bahwa memang di perhitungan reaksi tumpuan nilai momen pada tumpuan yang berbentuk sendi dan roll seperti ini, maka nilainya itu harus sama dengan 0. Oke, nah setelah didapatkan, setelah dicari nilai gaya geser, normal, dan lenturnya, kita bisa gambarkan. Jadi ini perhitungan yang tadi kita bisa gambarkan nilai gaya geser, bidang normal, dan momen lenturnya sesuai dengan nilai yang masing-masing sudah Anda cari tadi. Ingat bahwa untuk bidang gaya geser, kalau dia positif, itu nilainya adalah gambarnya adalah berada di atas garis. Berarti ini positif, ini negatif, ini negatif, ini positif. Nah, kemudian kalau untuk bidang tarik di atas tapi bidang tekan dia di bawah, maka dia ini adalah nilainya negatif karena dia tadi nilainya negatif. Dan untuk momen, kebalikan daripada geser, bahwa jika momen positif maka gambarnya adalah di bawah, dan momen negatif itu dia adalah berada di atas bidang gambar baloknya. Oke, saya harap Anda bisa memahami penjelasan saya untuk contoh soal ini. Nah, untuk contoh soal yang lain yang merupakan variasi daripada contoh soal balok bersudut ini, itu bisa Anda cari dan Anda pelajari di buku-buku lain atau buku-buku apa saja yang berhubungan dengan analisis statika ini. Oke? Nah, itu untuk contoh soal yang pertama. Nah, untuk contoh soal yang kedua, caranya juga sama seperti tadi, cuma perbedaannya adalah baloknya sekarang bersudut dia. Jadi kalau yang balok sederhana kan dia lurus saja. Ya, lurus saja seperti ini, dibebani oleh beban-bebannya itu. Nah, tapi sekarang dia ada sudut. Sudutnya berapa? Sudutnya adalah sebesar 30 derajat Celcius. Nah, untuk menentukan reaksi tumpuannya, caranya sama seperti tadi. Kita tentukan dulu gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok sederhana kita tersebut. Pada balok bersudut kita tersebut. Nah, ini RAV, ini adalah RAH, ini adalah RBV, dan karena ini adalah roll, maka tidak ada RB horizontalnya. Nah, maka sekarang bisa kita tentukan reaksi tumpuannya dengan 3 persamaan keseimbangan seperti tadi, ya. Nah, kita tentukan dulu, mau sigma vertikal dulu boleh, sigma horizontal dulu boleh, atau sigma momen sama dengan 0 juga boleh ya. Nah, kita tentukan terlebih dahulu di sini. Sigma horizontal sama dengan 0, maka RAH-nya sama dengan, ada lagi enggak gaya di sini? Tidak ada ya, tidak ada gaya horizontal pada struktur kita, maka RAH-nya otomatis sama dengan 0. Reaksi horizontalnya sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian sigma momen di B. Sigma momennya boleh di B dulu, boleh di A dulu ya. Nah, kalau sigma momen di B berarti harus dijelaskan gaya-gaya apa saja yang bekerja pada balok bersudut tersebut jika dia dipegang sigma momen di B. Nah, gaya yang bekerja itu ada ini.
RAV RAV dia searah dengan jarum jam, maka RAV dikali dengan momennya 1 tambah 2 tambah 1 ya, 4. L-nya sama dengan 4. Maka dia RAV kali L sama dengan 4. Kemudian RAH-nya karena sama dengan 0, maka tidak perlu kita masukkan lagi. Kemudian ada P1 dan P2. P1 dengan momennya adalah 2 tambah 1. Jadi besarnya ini, dan dia berlawanan arah dengan jarum jam, maka minus P1 dikali 3. Dan nih P2. P2 juga berlawanan arah dengan jarum jam, P2 kali 1 juga jaraknya. Sama dengan 0. Nah, dari gaya-gaya yang sudah kita masukkan tadi, maka kita bisa masukkan nilai kita bisa dapatkan nilai RA vertikalnya ya. Kita bisa dapatkan nilai RA vertikalnya. Nah, kemudian dengan cara yang sama kita bisa juga dari sigma momen A sama dengan 0. Jadi sigma momen A sama dengan 0. Apa-apa saja gaya yang bekerja di sekitar titik A tersebut. Ada P1, P1-nya sekarang searah dengan jarum jam, jaraknya 1 meter. Ada P2, jaraknya juga 3 meter dan searah dengan jarum jam. Dan ada RBV sekarang. RBV-nya berlawanan arah dengan jarum jam, maka dia minus. Minus RBV dikali L. L-nya adalah 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4 meter. Sehingga kita bisa dapatkan nilai RB-nya. Nilai RBV-nya. Nah, dengan cara yang sama kita kontrol perhitungannya. Untuk kontrol itu juga kita gunakan di sini adalah sigma vertikal sama dengan 0. Kontrolnya adalah RAV ditambah RBV dikurang P1 dikurang P2 sama dengan 0. Kita masukkan nilai RAV-nya adalah 2,25 ditambah RBV-nya 2,75 ya, yang ini. Dikurang P1-nya 2, dikurang P2-nya 3 sama dengan 0. 5 kurang 5 sama dengan 0, sama dengan oke. Jadi kalau sudah benar perhitungan reaksi tumpuan kita, maka kita akan bisa kontrol, didapatkan hasil kontrolnya adalah oke ya. Baik, nah setelah didapatkan nilai reaksi-reaksi tumpuannya, maka kita kembali bisa tentukan nilai gaya-gaya dalamnya. Gaya dalamnya apa saja? Gaya geser terlebih dahulu. Untuk gaya geser dengan cara yang sama, kita tentukan seperti yang tadi. Cuman bedanya adalah sekarang ini ada miring-miringnya gitu. Nah, tapi karena bebannya masih tegak lurus, maka kita bisa saja ambil gaya tegak lurus. Tapi karena ini, sekarang kita tinjau dulu ya, VAC. Oke, nah VAC-nya itu adalah karena gayanya itu adalah berarti gaya yang tegak lurus terhadap batang A dan C. Kita gambarkan di sini, ini batang A, ini C. Maka gaya yang bekerja itu di sini kan tadi ada RA vertikal. Kita gambarkan saja RA vertikal ya, karena RA horizontalnya sama dengan 0. Nah, RA vertikal ini kan dia tidak tegak lurus terhadap batang ini, maka kita harus uraikan dia. Kita harus uraikan batang-batangnya itu, reaksinya ini sesuai dengan sudutnya. Ini kan sudutnya 30 derajat diketahui. Maka kita akan uraikan ini menjadi RAV ini, berarti di sini juga 30 ya. RAV cos 30 di sini. Di sininya adalah RAV sin 30. Nah, bagaimana penguraiannya ya? Ini tentu dengan trigonometri ya. Anda sudah pelajari ini sewaktu Anda SMA atau SMK dulunya. Maka kalau di sini sudutnya 30, maka di sini juga sudut yang 30. Maka kita tinjau di sini gaya yang tegak lurus terhadap batang AC itu apa saja? Maka ada dia RAV cos 30 kali jaraknya. Bukan kali jaraknya, karena dia hanya gaya vertikal saja ya. Maka di sini VAC-nya itu adalah RAV cos 30. Nah, sehingga Anda bisa dapatkan nilainya adalah yang ini, 1,949. Nah, kemudian bentang CD lagi. Untuk bentang CD,
Untuk bentang CD maka ini saya lanjutkan saja ini bentang D di sini. Di sini kan ada P1. Maka P1-nya juga harus diuraikan ke sini. Ini berarti ini menjadi P1 cos 30 dan di sini juga ada P1 sin 30. Ya, maka kita masukkan di sini nilai VCD-nya. Apa saja gaya-gaya yang tegak lurus terhadap batang CD itu? Ada RAV cos 30 karena dia arahnya ke atas dan P1 dikurang P1 cos 30. Sehingga Anda bisa masukkan nilainya ini sama dengan yang di sini. 0,217 kilonewton. Kemudian dengan cara yang sama Anda bisa tentukan yang VDB. VDB itu berarti yang di sini saya gambarkan ya, VDB di sini. Ini bentang DB ini kan tadi ada yang tegak lurus di sini RAV cos 30. Ini ada P1 cos 30. Sini juga ada P2 cos 30. Maka bisa digambarkan di sini daripada saya hapus biar jelas ya. VDB itu adalah RAV cos 30 dikurangi P1 cos 30 dikurangi yang ini lagi ya. Dikurang P2 cos 30. Sehingga kita bisa dapatkan nilai VDB-nya adalah ini. VDB-nya adalah nilainya yang ini. Min 2,382 kilonewton. Itu untuk gaya gesernya. Sedangkan untuk gaya normal caranya juga sama seperti tadi. Kita tentukan juga gaya normal sekarang berarti adalah gaya-gaya horizontal yang bekerja sejajar dengan balok kita. Apa saja gaya yang bekerja sejajar dengan balok kita? Tadi kan di sini ada RAV. Sini kan ada RAV. Sini ada RAV sin 30. Kalau di sini ada P1 sin 30. Di sini ada P2 sin 30. Maka kita tinjau perbentangannya. Berarti bentang ini dulu, bentang AC. Bentang AC gayanya adalah yang bentang AC itu gayanya adalah RAV sin 30 saja. Maka NAC sama dengan RAV sin 30 saja. Dan batangnya adalah tekan karena dia menuju ke batangnya. Dan kita tinjau lagi. Batang CD. Ini CD. Saya buat satu-satu lah ya. Ini untuk yang CD. Ini untuk yang CD berarti. CD. Di sana ada RAV sin 30 dan ada P1 sin 30. Maka N CD sama dengan RAV sin 30 dikurang P1 sin 30 karena arahnya berlawanan. Nah, nilainya berapa? Nilainya sama dengan yang ini ya. Oke, dan dengan cara yang sama, kita tinjaulah sekarang bentang DB. Didapatkan NDB itu adalah apa saja gaya horizontalnya? Ada RAV sin 30 dikurang P1 sin 30 kurang P2 sin 30 sehingga Anda bisa dapatkan nilai NDB-nya. NDB-nya berapa? Ya, NDB-nya sama dengan yang ini. Yang 1,375 minus kali kilonewton karena dia adalah batang tekan. Jadi itu untuk gaya normal. Saya harap Anda bisa memahaminya ya. Dan untuk momen lentur caranya sama. Caranya sama seperti tadi. Untuk balok bersudut yang contoh soal nomor 1.
Momen lentur untuk momen di A, gayanya adalah apa saja gaya yang ada di A itu, momen di A sama dengan 0 karena di sininya adalah RAV-nya dan RAH-nya lengan momennya sama dengan 0. Dia pas di titik A. Kemudian MC apa saja? MC ada RAV. Arahnya gimana? Searah dengan jarum jam. Jaraknya berapa? Jaraknya 1. Maka MC adalah RA dikali 1 sama dengan 2,25 kN. Kemudian MD lagi apa saja gaya yang bekerja di sebelah kiri. Jadi kita tinjau itu selalu di arah kiri ya. Kita tinjau sebaiknya ditinjau dari arah sebelah kiri. Apa saja gaya yang bekerja di sebelah titik kiri titik D ini? Di sini ada RAV yang tadi kali jaraknya berapa jaraknya sekarang? 3. RA kali 3. Kemudian ada kurang P1 kali 2 karena jaraknya ini sama dengan 2. Dan MB, nah MB itu RA lagi, jaraknya berapa? 1 tambah 2 tambah 1 sama dengan 4. RAV kali 4 dikurang P1 kali 3 dan P2 kali jaraknya adalah 1. Sehingga Anda bisa dapatkan nilai MB. Nah, ini jadi yang harus Anda perhatikan adalah ini bisa kita ambil jarak tegak lurus karena bebannya juga tegak lurus. Tapi kalau misalnya seperti contoh soal 3 yang Anda lihat di buku nantinya, kalau misalnya bebannya itu adalah beban yang tegak lurus terhadap batangnya begini, misalnya ada P-nya di sini, maka Anda harus tentukan juga jarak ini. Jarak ininya berapa atau Anda konversikan dulu. Konversi arah X dan konversi arah Y-nya atau arah miringnya yang Anda cari ya. Jadi itu yang harus Anda perhatikan. Nah, setelah didapatkan nilai geser, normal dan lenturnya ini, maka kita bisa gambarkan. Ini gambar gaya-gaya dalamnya. Nah, untuk gaya geser gambarnya adalah yang ini. Untuk gaya normal gambarnya adalah yang ini. Dan untuk momen lentur gambarnya adalah yang ini. Dan Anda ingat perjanjian tandanya kalau untuk gaya geser dan bidang gaya normal, positif nilainya adalah berada di atas balok, negatif berada di bawah balok. Sementara kalau untuk momen lentur itu adalah positif berada di bawah baloknya tersebut. Oke, dalam video ini saya hanya akan menjelaskan 2 contoh soal saja. Untuk contoh-contoh soal yang lain Anda bisa lihat di buku. Itu prinsipnya sama, hanya merupakan pengembangan saja daripada materi yang saya jelaskan pada video kali ini. Silakan berlatih, jika ada kesulitan silakan Anda diskusikan di grup atau Anda berdiskusi dengan temannya. Yang penting Anda paham dulu konsepnya ya. Kalau untuk yang contoh soal yang bermacam-macam modelnya itu ya, kalau Anda sudah paham prinsipnya maka Anda pasti akan bisa juga mengerjakannya. Jadi demikian video saya kali ini. Selamat belajar, nanti akan kita lanjutkan dengan video berikutnya tentang portal bidang sederhana. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.